Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita senantiasa dengan nikmat sehat, nikmat semangat, sehingga bisa melaksanakan perguruan ini meskipun lewat daring dengan lancar ya dan dimudahkan ya. Oke, pada video kali ini ya saya akan melanjutkan pembahasan tentang membangun blog bisnis untuk personal branding ya. Pada video sebelumnya saya sudah jelaskan panjang lebar kenapa kita harus membangun sebuah blog, apa manfaatnya, dan bagaimana jenis-jenis blog ya. Untuk saat ini kita akan langsung memulai membuat blog step by step dari awal ya. Jadi mohon dipersiapkan ya. Ada yang perlu Anda persiapkan ya. Apa yang Anda persiapkan ya? Seperti yang sudah bahas kita kemarin ya, Anda perlu menyiapkan akun Gmail aktif ya. Kedua, laptop yang terkoneksi internet ya. Jangan lupa Anda download modul praktikum blog ya di PDF ya, dengan format PDF dan bahan praktikum blog ya. Atau nanti bisa, bagi yang belum, bisa lihat di deskripsi video ini ya. Nanti akan ada sebuah link yang akan menuju ke link downloadnya. Oke ya, saya asumsikan Anda semua sudah mendownload bahan praktikum blog ya. Bahan praktikum blog itu seperti ini ya, sudah Anda download. Itu ada 5 folder ya, folder artikel, gambar, header image, HTML, dan JavaScript kelola halaman ya. Langkah yang pertama adalah kita akan membuat ya blog dengan memilih platform yang pada pertemuan kemarin kita bahas ya, yaitu kita menggunakan platform www.blogger.com ya. Ini gratis, tapi dengan kreativitasan kita bisa menyulap blog gratisan ini menjadi website dengan tampilan yang profesional ya, seperti seperti website saya ini ya. Ini menggunakan Blogger ya, tetapi saya desain dengan menggunakan tema-tema yang premium ya, yang bagus sehingga nampak seperti website profesional ya. Oke, langkah yang pertama Anda masuk ke halaman ya www.blogger.com ya. Nanti akan masuk ke halaman ya, tampilan seperti ini. Anda bisa langsung klik masuk atau buat blog ya. Klik aja buat blog. Nanti akan Anda menuju, Anda harus memilih email ya. Anda milih email Anda ya. Nah, misalkan ya, saya akan pilih email ya, kalau email yang baru misalkan ya. Oke, saya akan pilih misalkan email saya. Oke, terus saya klik berikutnya ya. Kemudian saya isikan passwordnya. Jadi jangan lupa ya, ini password untuk masuk ke email ya. Oke, kemudian klik berikutnya ya. Oke. Setelah Anda masuk ke mengisikan email ya dengan tepat, maka akan masuk seperti ini ya. Notifikasi pertama, muncul tulisan pilih nama blog Anda ya. Anda tinggal memilih aja ya, memilih nama Anda apa, blog yang ingin Anda buat apa ya. Sebagai contoh, karena ini blog istilahnya latihan ya, Anda bisa menuliskan nama blog Anda misalkan dengan nama Anda ya, misalkan nama Anda Ari Mordono ya, Ari Mordono blogspot.com, Ari Mordono blog seperti itu ya. Atau yang penting nama Anda ya, jadi biar nggak bingung ya, karena itu untuk latihan ya. Nanti ketika habis latihan ini Anda mungkin bisa meng-create lagi dengan nama produk Anda ya. Ini saya kasih contoh, misalkan saya tulis di sini Ari Muhardono blog misalkan seperti ini ya. Ini bisa diganti dengan nama Anda ya. Kemudian klik berikutnya. Nah, ini alamatnya. Alamat ini harus unik ya, tidak boleh ada gambar ya. Ketika misalkan pasti di belakangnya ada blogspot.com ya, sesuai platform ya. Jadi ketika saya mau ngetikkan alamatnya ya, alamat itu beda dengan nama ya. Alamat itu orang nanti mencari Anda dengan alamat seperti ini, misalkan Ari Mordono blogspot.com ya. Saya tulis coba ini Ari Muhardono ya. Ternyata apa?
maaf, alamat blog ini tidak tersedia. Karena apa? Karena sudah dipakai ya. Kalau kamu ada tidak tersedia padahal belum pakai, ya mungkin orang lain yang memakai nama yang sama dengan blog Anda. Cari yang benar-benar belum ada ya. Misalkan ini saya tambahin, misalkan edukasi bisnis misalkan ya. Edukasi bisnis misalkan ya. Oke, Arimordono edukasi bisnis. Atau gini ya, Arimordono digital marketing misalkan ya. Oke, misalkan. Nah, ini alamat blog ini tersedia ya. Alamat blog ini tersedia berarti apa? Saya bisa menggunakan blog ini ya. Kemudian klik berikutnya ya. Klik berikutnya. Nah, ini nama yang ditampilkan apa? Nama yang ditampilkan kepada blog Anda ya. Maksudnya nanti ada tulisan di bawah siapa autornya seperti itu ya. Boleh menamakan nama Anda ya. Nama lengkap boleh, nama panggilan boleh ya, atau opsional ya. Ya di sini juga enggak apa-apa ya. Selesai ya, ini sudah selesai. Oke, ya, Anda sudah mempunyai halaman blog ya di sini. Nah, yang perlu Anda ingat ya, halaman blog itu ada dua macam ya. Blog terdiri dari dua halaman ya. Blog terdiri dari dua halaman. Yang pertama adalah halaman admin ya, halaman admin. Apa itu halaman admin? Halaman bisa untuk mengubah ya, untuk custom ya, custom, update ya, update, bisa untuk delete ya, bisa untuk rename, edit dan sebagainya ya, edit ya, artikel atau isi dari blog tersebut ya, admin ya. Terus yang kedua adalah halaman pembaca ya, halaman pembaca. Nah, membaca itu hanya bisa membaca saja ya, read only, tidak bisa merubah ya. Nah, Anda karena yang mempunyai email ini berarti Anda selaku adminnya. Ini adalah halaman admin. Halaman admin ya. Halaman pembaca mana? Halaman pembaca. Halaman pembaca itu ketika Anda klik lihat blog. Nah, ini blog Anda ya. Ini nama blog Anda ya, terus ini adalah alamat blog Anda. Mereka hanya bisa melihat artikel-artikel Anda, produk-produk Anda, tetapi tidak bisa merubah ya. Kembali, kalau saya katakan buka alamat admin, berarti yang Anda buka ini ya. Oke, saya akan lanjutkan tentang terkait ini ya. Oke, isi-isi dari alamat admin apa saja isinya? Yang pertama, di sini ada judul blognya ya. Ketika Anda klik di sini, maka ada nama nama blog Anda ya. Kalau Anda sudah punya lebih dari satu, nanti akan muncul ya. Jadi satu email bisa untuk membuat beberapa judul blog. Ketika Anda ingin membuat blog baru ya, saya mau membuat blog baru, saya sudah bisa lah ya. Mau buat lagi, klik aja blog baru seperti itu ya. Jadi nanti akan tampil beda ya, seperti ini, bisa membuat beberapa blog. Terus yang berikutnya adalah ada postingan baru, untuk membuat postingan ya, untuk tempat postingan, untuk klik statistik ya, untuk melihat seberapa besar ya tingkat kunjungan blog kita, untuk memoderasi komentar ya, melihat komentar-komentar dari artikel kita, untuk menambah penghasilan dengan blog ini ya. Nanti Anda bisa pelajari seperti yang tadi saya katakan di video pertama. Kita bisa memonetisasi blog Anda dengan iklan ya, AdSense ya. Ini Anda juga nanti bisa dipelajari sendiri. Halaman itu bagian dari rumah Anda ya, ibaratnya kamar-kamarnya ya. Seperti ini, misalkan ini rumah Anda, ini kamar-kamarnya. Ada home, artikel, download, digital produk, itu adalah halaman ya. Jadi kalau kita ibaratkan rumah, halaman itu adalah kamar-kamarnya. Ada kamar tidur, ada kamar, ada ruang makan, ada dapur ya, dan sebagainya. Tata letak itu adalah untuk mengontrol ya, letak-letak ya, jika Anda mau mengcustom, mengedit ya, mengedit tampilan-tampilannya ya, seperti ini ya. Terus tema, kita bisa mengganti tema ya, baik tema yang disediakan oleh blog, kita juga bisa tema dari pihak luar ya, dari pihak ketiga ya, nanti ada di materi selanjutnya. Terus setelan ya, setelan itu adalah pengaturan ya. Nah, sekarang sebelum memulai kita
akan lakukan setelan dasar ya, setelan dasar dulu ya. Klik setelan, kemudian di sini ada dasar, ada deskripsi ya. Deskripsinya masih kosong, kita isi. Klik ya, deskripsi itu apa? Deskripsi itu adalah gambaran. Gambaran, kalau deskripsi blog berarti gambaran tentang blog Anda ya. Arimo Ardono blog itu gambaran blognya gimana ya? Misalkan kita tulis saja ya, blog tentang berbagi ilmu ya, pemasaran digital ya, pemasaran digital, blog tentang berbagi ilmu pemasaran digital ya. Terus ada bisnis digital ya, ada internet marketing dan lain-lain seperti itu ya. Ini contoh, simpan ya. Jadi ini nanti akan diletakkan di bawah judul. Arimo Ardono itu judulnya apa, deskripsinya apa, seperti itu. Bahasa blog ya, biar kita nggak bingung buat bahasa Indonesia ya. Kalau masih ada bahasa Inggris, kita bisa menggantinya di sini ya. Terus ke bawah ya, ke bawah ini enggak. Terus ke bawah ya. Nah, ini untuk domain custom itu nanti ketika Anda butuh untuk migrasi ya dari blogspot.com menjadi .com.id, nanti letaknya di sini ya. Kan kita bahas berikutnya. Ini untuk postingan, untuk mengatur berapa entry setiap body blognya, 7 entry atau berapa ya, nanti kita buat. Ini nggak perlu ke bawah lagi. Nah, ini zona waktu ini ya, defaultnya masih Los Angeles ya. Biar waktunya sama dengan waktu kita, maka kita ganti Jakarta. Diklik di sini, klik ya. Biar mudah, Anda bisa lakukan tekan Ctrl F ya pada keyboard Anda. Ctrl F find artinya ya, muncul di sini. Kita ketik aja Jakarta. Nah, ini muncul ya, langsung di checklist, kemudian disimpan ya. Oke. Nah, ini sudah semua ya. Kita ke bawah lagi ya. Oke, bawah lagi seperti ini. Nah, ini monetisasi ya, jika nanti kita bermain dengan iklan-iklan ya, seperti itu. Kemudian bawah lagi ada umum ya. Oke, bentar. Oke, ke atas. Nah, ini tadi maaf kelewat ya. Anda pilih tag meta ya. Nah, di situ aktif deskripsi penelusuran masih off ya, kita on kan. Apa ini deskripsi penelusuran? Untuk mengaktifkan deskripsi penelusuran di masing-masing artikel. Bagaimana agar Google menemukan artikel kita ya. Atau kita bisa pilih deskripsi penelusuran ya, deskripsi penelusuran website ini ya, kita bisa isi ya. Nah, bagaimana kita bisa dicari atau kata kunci ya, ketika orang mengetik kata kunci website tentang digital marketing ya, ketemu website saya misalkan seperti itu ya. Blog digital marketing, misalkan digital marketing, blog bisnis digital ya, bisnis digital, terus blog bisnis online ya, koma ya. Oke, terus blog sosial media marketing ya. Oke, ini contoh ya, contoh nanti bisa Anda. Oke, nah, oke, sesuai dengan sesuai dengan isi blog ya yang dicari ya. Nanti karena ini masih latihan, sebisa mungkin biar Anda nggak bingung seterusnya ya, ikuti saya ya, seperti itu ya. Nanti gampang kalau di tugas Anda bisa bereksplor sendiri ya. Oke, kita sudah membuat ini ya, dasar, kemudian kita masuk ke tema ya, agar praktikum ini nanti semua temanya sama ya. Kita sepakat tema yang pertama kita yang simple saja ya. Jadi karena apa, kalau Anda temanya ini Pak, konsepnya Pak kok saya nggak ada menu ini ya, kita samakan saja. Kita masuk ke tema awal memang Contimbo Likes ya, tapi ini nanti Anda bingung ya. Nah, biar nggak bingung pengalaman tahun-tahun kemarin, gunakan saja yang ini, yang simple dulu ya. Ini dia ada simple atau sederhana ya. Oke, kemudian Anda pilih salah satu ini ya, yang pertama simple ya, terus Anda klik terapkan. Oke ya, klik terapkan. Kemudian kita selesai, kita cek di halaman pembaca apakah sudah berubah. Diklik lihat blog ya. Klik lihat blog, akan muncul tampilan blog kita ya. Ini ada muncul
judul blog kita. Ini ada muncul tentang deskripsi blog kita. Oke ya. Selanjutnya apa yang selanjutnya apa ya? Mari kita akan mencoba mengisikan artikel ya. Oke. Kembali ke halaman pembaca, kita akan memulai artikel ya. Anda bisa klik postingan baru ya. Oke, akan muncul di sini ya. Jadi dalam membuat posting artikel ada dua cara. Anda bisa langsung mengetik artikel Anda di sini ya. Yang cara kedua adalah Anda bisa mengetik dulu di Microsoft Word ya. Kemudian kalau sudah final, Anda bisa kopas ke sini seperti itu ya. Agar latihan ini berjalan lancar dan Anda tidak kebingungan ya, di bahan praktikum blog sudah saya sediakan 4 artikel ya yang nanti akan Anda masukkan ke sini semua ya. Artikel ini artikel yang sudah saya sediakan ya. Ini anggaplah ini artikel Anda yang sudah diketik di Microsoft Word ya, seperti itu. Ini juga bukan artikel saya juga ngambil dari website orang lain, tapi kita etikanya di bawahnya itu kita tulis sumbernya seperti ini. Ini hanya contoh agar apa? Agar praktikum kali ini lancar ya. Kalau Anda saya suruh buat artikel, untuk sementara untuk latihan nulis artikel sudah saya sediakan artikel dari sumber-sumber lain ya, seperti itu ya. Kita nunggu proses ya, seperti ini. Bentar. Oke. Nah ini ya sudah muncul. Oke, sudah muncul. Oke ya, sebentar. Nah ini sudah muncul. Agak lama ini komputernya ya, sebentar. Nah ini sudah muncul ya, artikel yang pertama ini ya. Oke, ini kita copy dulu judulnya ya, kita copy dulu judulnya. Kemudian kita masuk ke yang tadi, kita masuk ke sini, kopas di sini judul ya. Kemudian kita kopas yang isinya ya. Nah di sini karena ini artikel milik orang lain ya, saya kasih sumber ya. Tapi ingat ya, nanti di dalam bermain blog Anda harus berusaha membuat artikel yang orisinil ya. Boleh mengutip ya, tapi jangan semuanya ya, mengutip sebagai kutipan saja ya. Oke, di copy ya. Oke, kemudian ini dipaste di sini, paste. Oke ya. Oke, agar lebih menarik, maka bisa ditambahkan yang ini sudah selesai seperti di Microsoft Word ini. Agar lebih menarik, maka kita bisa tambahkan image ya, atau gambar ya. Gambar itu nanti akan muncul sebagai sampul ya, sampul blog ini ada gambarnya kan. Nah, nanti di sini akan muncul ya. Jadi gambar image itu ada beberapa macam. Kalau belum ada gambar pertama akan dijadikan sampul seperti ini ya. Kita akan buat. Caranya apa ya? Di sini gambar apa Pak yang kita masukkan ya? Di dalam bahan praktikum blog itu sudah saya sediakan gambar artikel ya. Oke, ini gambar artikel 1 untuk artikel 1, gambar artikel 2 untuk artikel 2 sampai 3 dan 4 ya. Nanti kita ambil sini ya. Oke. Oke, caranya gimana? Caranya Anda taruh kursornya di depan E. Kemudian Anda bisa klik sisipkan gambar. Kemudian klik upload dari komputer ya. Dari komputer, terus pilih file ya, pilih file. Oke, kita masuk ke itu, pilih file ya, pilih file. Nah ini gambar artikel ada, kemudian di double klik ya, double klik, kita tunggu masih proses ya. Oke, ini pilih ya, kita pilih. Nah, kita masuk ke sini, sudah masuk gambarnya ya. Kita atur ya, diklik, di bawah ada opsi ya, rata kiri, rata tengah, rata kanan. Kita klik rata kanan, ya rata kanan ya. Nah, ini juga di rata kanan ini tulisannya biar tidak engkol-engkol ya. Ini sudah rata kanan kiri Pak. Kita coba ya, kita pancing dulu. Biasanya bisa ini ratakan. Nah, ini ya. Jadi lebih rata ya. Nah, seperti itu ya. Oke, ini kita sudah tambah ya. Anda bisa menambahkan gambar di sini, caranya sama dengan yang tadi ya, seperti itu.
tinggal di image ya, kita upload dari komputer ya. Kemudian langkah selanjutnya ya, setelah kita memposting artikel ya, membuat artikel ya, saya tulis di sini aja biar nggak lupa ya, posting artikel ya. Posting artikel yang pertama judul, kita sudah judul artikel, isi artikel ya, isi artikel. Kemudian yang ketiga sisipkan gambar ya, sisipkan gambar untuk artikel ya. Terus yang keempat, ya ini akan kita bahas ya. Kita akan memberikan batasan ya. Seringkali artikel itu panjang ya, maka harus di ringkes ya, biar tidak memenuhi badan blog ya, seperti ini misalkan ya. Jadi satu muka blog itu akan terlihat 5 judul atau 7 judul ya. Jadi tidak tidak langsung habis oleh satu artikel, yaitu istilahnya kita menggunakan ini read more atau baca selengkapnya ya. Kita akan menambahkan baca selengkapnya atau read more ya. Caranya bagaimana ya? Nah, caranya kita cari misalkan ini ya, kita akan baca selengkapnya di mana? Misalkan di atasnya transformasi digital ya, berarti kita kursornya ditaruh di sini. Kemudian pilih yang sisipkan ya. Nah, kalau tidak ada, maka ada di opsi lainnya, klik. Nah, di sini ada di sisipkan ya, diklik yang logo garis itu ya, klik garisnya, akan muncul garis di sini. Artinya apa? Yang ditampilkan di sini hanya sampai sini saja, kemudian baca selengkapnya baru ini muncul seperti itu ya. Sisipkan ya, sisipkan. Kita sebut misalkan kita sebut jam breaknya, kita bisa sebut jam break atau baca selengkapnya ya. Oke. Jam break atau read more ya, atau baca selengkapnya seperti itu ya, baca selengkapnya. Oke, kemudian selanjutnya apa? Setelah kita klik di sini, maka selanjutnya adalah kita masuk ke setelan entry ya. Di sebelah kanan ada setelan entry nih ya, setelan entry ya, setelan entry ya. Nah, apa yang akan kita setting ya, entry jenis apa kita setting? Ada yang namanya label ya, terus ada yang namanya permaling ya, permaling, ada yang namanya deskripsi penelusuran ya, deskripsi penelusuran. Nah, kita mulai dari label. Apa itu label? Label itu adalah kategori ya, kalau bahasa paling mudah adalah kategori ya. Misalnya saya punya website ini, saya punya blog ya. Saya membahasnya tidak hanya satu bahasan ya, ada digital marketing, ada teknologi ya, karena saya orang komputer ya, ada handphone, ada lain-lain ya. Maka untuk mempermudah pembaca dalam menavigasi artikel Anda, menjelajah artikel Anda, maka Anda buat label kategori ya. Misalnya seperti ini ya. Di blog saya kan banyak kan. Nah, di sini ada kategori ya. Nah, orang akan mudah nih, oh saya sukanya tentang digital marketing, saya klik ini. Saya suka digital produk, penasaran nih, ingin melihat digital produknya apa, diklik. Nanti apa? Yang muncul tentang digital produk seperti ini ya. Oke, itu berarti label ya. Dalam contoh latihan ini ya, kita mempunyai 4 artikel ya, 4 artikel. Nah, masing-masing kita buat misalkan ada 2 label ya. Yang pertama label misalkan karena ini judulnya kenali peluang ide bisnis, maka kita masukkan ke label peluang bisnis ya. Ini karena panduan dan perkembangan infografis, maka kita info bisnis ya. Maka untuk latihan kali ini ya, biar Anda nggak bingung, kita sepakati saja, kita buat label nih ya. Labelnya untuk artikel 1 dan 2 ya, kita kasih nama, labelnya adalah label tentang informasi bisnis ya, tentang peluang bisnis ya, ide bisnis ya, info bisnis ya, info bisnis, peluang bisnis ya, misalkan peluang bisnis ya, peluang bisnis. Terus untuk artikel 3 dan 4 ya,
artikel 3 dan 4 ya, adalah label untuk info bisnis ya, label info bisnis. Ini hanya untuk mempermudah Anda latihan. Anda juga bisa kalau terbiasa melihat produk ya, ada kategori ya, mau milih misalkan di toko baju ya, ada label pria, ada label wanita. Setelah diklik ada label kemeja, ada hem, ada baju anak ya, ada baju olahraga dan sebagainya. Itu namanya label ya, dilabeli, ditandai seperti itu ya. Maka cara membuatnya gimana? Kita mulai yang label pertama itu kita lihat, kita klik aja peluang bisnis ya, peluang bisnis ya. Kemudian setelah peluang bisnis ya, terus di sini di bawahnya tuh ada tulisan akan dipublikasikan ya. Kita bisa memilih opsi. Kalau kita bisa memilih opsi, misalkan kita akan menayangkan besok ya, kita setting besok, misalkan hari Rabu ya, hari apa kita setting. Kalau kita tidak menyeting apapun ya, kita klik aja otomatis ya, berarti nanti akan langsung otomatis ya. Kalau ini permaling apa? Permaling ya nanti link yang nanti akan muncul di atas ketika orang mengklik ini ya. Ini bisa Anda share nanti mungkin di sosial media misalkan seperti itu ya. Anda bisa membuat permaling khusus ya, misalkan tidak harus panjang seperti ini, tapi saya sarankan yang otomatis saja ya, karena ini sudah ada formatnya, alamat blognya, kemudian tanggal sama judulnya seperti itu ya. Lokasi, APK, deskripsi ini yang paling penting. Bagaimana deskripsi dari judul artikel ini agar mudah ditelusuri oleh mesin Google ya. Kata kunci ya, misalkan kita lihat ini ya, kita bisa pertama menggunakan deskripsi judul, misalkan kenali peluang dan tantangan bisnis di era digital, koma ya, transformasi digital ya, bebas ya, transformasi digital ya, koma, ada lagi kita cek lagi ke bawah, kecepatan digital ya, kecepatan digital ya. Anda bisa membaca ini. Jadi orang ketika ngeklik di mesin pencari transformasi digital, nanti ini akan muncul ya artikel kamu ya. Tetapi tidak instan ya. Anda buat langsung dicek, Pak, nggak muncul ya. Artikel Anda akan tertindih oleh artikel-artikel yang sudah populer. Anda kan baru buat ya, jadi harus sabar seperti itu ya. Oke, selanjutnya ketika sudah semua ya. Oke ya, sudah, maka kita bisa mempublikasikan ya. Kita akan coba, atau kalau Anda ragu ya, Anda pratinjau dulu ini, ditinjau ya, sebelum mempublikasikan ya. Seperti ini tampilan blog Anda ya. Oke ya, seperti ini ya tampilan blog Anda. Kita klik, kalau sudah yakin ya, maka Anda bisa klik publikasikan. Oke, konfirmasi ya, konfirmasi. Oke, nah ini akan muncul ya, di postingan ada satu artikel ya. Di sini ada tulisan judul, dipublikasikan pada tanggal 28 September, labelnya peluang bisnis ya. Nanti ada komentarnya apa, nanti akan ketulis jumlah komentar, statistik ditampilkan ya. Terus ada kita bisa melihat, kita bisa menghapus, kita bisa kembali ke draft ya untuk mengedit dan sebagainya ya. Ini satu. Oke, kita lihat ya judul jadinya ya. Lihat blog, klik lihat blog. Nanti ya seperti ini ya akan muncul ini ya. Ini ada tulisannya baca selengkapnya ya. Baca selengkapnya. Oke, itu adalah cara memposting artikel ya. Untuk tahap-tahap selanjutnya Anda bisa mengikuti cara yang sama pada cara yang sama seperti ini ya. Jadi Anda bisa latihan memposting artikel 2, 3, dan 4 seperti ini ya. Anda buat judulnya, isinya, sisipkan image atau gambar, sisipkan read more, setelan entry, label, permalink, deskripsi, penelusurannya. Jadi oke, saya pandu sekali lagi ya. Nanti untuk selanjutnya Anda bisa latihan sendiri ya. Oke, berarti saya akan buat panduan lagi, memandu Anda lagi cara memposting kembali artikel lain ya. Caranya gimana ya? Klik lagi postingan baru ya.
kemudian kita klik yang nomor 2 ya. Nomor 2 kita klik. Oke. Kita masukkan juga yang seperti tadi ya, polanya sama seperti tadi. Nah, ini ide bisnis digital ya. Polanya sama ya. Oke ya, polanya sama. Nah, seperti ini ide bisnis digital. Kemudian ini semuanya ya. Oke. Oke, kita klik di sini ya. Oke. Nah, saya akan image ya, yang kedua image, kita masukkan image, kita upload ya, kita upload. Nah, ini nomor 2 berarti artikelnya, nomor 2. Kemudian kita klik yang ini ya, kita klik ya. Oke, kita klik, kita pilih, kita taruh ke rata kanan ya, kemudian ini di rata kanan kiri ya, di rata kanan kiri ya, ini di rata kanan dulu, terus di rata kanan kiri ya. Nah, ini ya, ratakan. Oke, sudah. Kemudian buat jambrik ya, atau baca selengkapnya ya. Oke, seperti ini ya, labelnya peluang bisnis ya, sama dengan yang tadi ya. Ini publikasikannya di sama aja, di otomatis ya, otomatis. Terus permaling masuk itu deskripsinya ya. Deskripsinya adalah misalkan bisnis digital, ide bisnis digital ya, bisnis digital ya, terus ada apa ya, tergantung nanti prospek bisnis digital ya, prospek bisnis digital ya, prospek bisnis digital. Oke, selanjutnya kita publikasikan ya. Oke, kita konfirmasi ya. Nah, artikel yang terakhir dibuat, maka akan di atasnya kita lihat blog. Oke. Kita cek ya, lihat blog ya. Di sini kita sudah punya 2 artikel ya, 1 dan 2. Oke ya, teman-teman sekalian ya, demikianlah materi blog yang part kedua ya. Bagaimana kita mengelola artikel dan sebagainya ya. Nah, dan nanti tugas Anda di rumah adalah membuat menambah artikel ini ya, 4 yang ada di Batiku blog itu Anda masukkan ya. Semua artikel ini nanti Anda posting di blog Anda yang Anda buat ini. Kemudian Anda buat 1 artikel lagi ya tentang digital marketing, artikel Anda ya. Ini kan yang 4 tadi saya kasih contoh ya. Anda biar nanti buat artikel sendiri ya. Jadi nanti totalnya di pertemuan besok ya, pertemuan minggu depan atau selanjutnya Anda harus sudah mempunyai blog ini 5 artikel ya, 4 artikel dari hasil hasil pembelajaran ini, modul ya, dari yang saya buatkan ya. Yang 1 artikel adalah hasil kreasi Anda sendiri ya. Jadi sebisa mungkin Anda membuat artikel yang seorisinil mungkin ya. Boleh mengambil dari referensi lain tapi hanya kutipannya, tidak seluruhnya. Oke, nanti di pertemuan selanjutnya banyak yang akan kita bahas lagi ya. Kita akan lanjutkan ya minggu depan, bagaimana membuat halaman, bagaimana menambah gadget, bagaimana mengedit halaman HTML ya. Tentunya akan lebih menarik ya. Oke, demikian pembahasan dari saya. Jangan lupa ketika ada pertanyaan tulis di komentar atau bisa japri saya. Mudah-mudahan di video selanjutnya Anda sudah selesai pada progres pertama ya. Jadi artinya setiap kali pertemuan itu harus ada progres ya. Jadi seperti ini ya. Jadi step by step, nanti yang penting output kita tercapai. Membuat apa? Membuat blog bisnis walaupun dengan platform gratisan, tapi desain bisa profesional ya. Demikian penjelasan saya di video kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.